Kembali lagi ketemu di channel Asep Tapi dalam konteks observasi obrolan seputar vokasi. Hari ini kita akan berbicara tentang anak-anak SMK itu akan dapat BMW. Wah, luar biasa. SMK, semua lulusan SMK itu akan dapat BMW. Luar biasa. BMW itu merek mobil terkenal ya, supercar yang diidamkan oleh orang-orang. Nah, apa itu BMW di SMK? Mari kita kupas sekarang dengan narasumber yang sudah malang melintang di SMK. Sudah 35 tahun ya. 34. Nah, setahun depan, tahun ini ya, setahun lagi pas pensiun. Luar biasa yang menjelang pensiun dan kita korek ya, kabisanya korek informasi hebatnya tentang BMW itu di SMP itu apa. Ya, telah hadir bersama saya Dr. Yogi Soya Samsu, pengawas pembina SMK 13 dan Bandung dan beberapa SMK di Bandung lainnya, yaitu sebagai pengawas pendidikan di Provinsi Jawa Barat wilayah 7 Bandung Cimahi ya. Kita dengar tentang apa sih BMW itu dan gimana konteksnya dalam melaksanakan BMW yang real di lapangan di sekolah-sekolah. Silakan Pak. Ya, BMW sebuah merek yang luar biasa. Dan mudah-mudahan ini identik juga dengan lulusan SMK. Harapannya seperti itu sih Pak Dr. Asep. Hanya mungkin ini perlu satu perjuangan yang tidak sederhana untuk mem-BMW-kan anak-anak kita. Amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 bahwa pemerintah menyelenggarakan sekolah menengah kejuruan itu finalnya adalah lulusannya bisa diterima atau bekerja di jenjang pendidikan di jenjang ya menengah. Itu amanat pada salah satu masa. Walaupun kenyataannya kita bahwa lulusan SMK itu harus bekerja, maka diberikan beberapa pilihannya bisa melanjutkan, kemudian juga yang memang sekarang sedang ramai adalah berwirausaha, tapi tidak sesederhana itu juga. Jadi BMW itu bekerja, melakukan wirausaha. Berwirausaha, kayaknya wirausaha, tapi berwirausaha itu yang memang tuntutan yang paling sulit. Kenapa? Karena mindset dan juga latar belakang masyarakat kita lebih cenderung bahwa bekerja itu adalah di industri, di perusahaan yang memang orang lain punya, kita hanya sebagai pekerja. Tukang. Nah, itu yang harus kita ubah, tapi juga tidak sederhana. Termasuk diantaranya perlu ada satu kebijakan, termasuk juga kurikulum yang beberapa waktu yang lalu kita diskusikan Pak Asep. Jadi perlu ada satu kurikulum dan juga regulasi, termasuk diantaranya ya program dari satuan pendidikan. Kalau memang misalnya anak nanti ke perguruan tinggi atau berwirausaha atau bekerja, itu harus terpetakan dari awal. Oh, jadi gini, jadi si BMW itu sudah merupakan kanal gitu sejak anak SMP itu masuk di kelas 10. Ya. Ya, ketika masuk itu sudah ada pertanyaan. Where are you? Iya. Kamu kemana? Kamu B bekerja berarti ini disiapkan oleh sekolah. Kalau yang melanjutkan juga disiapkan jalurnya. Wirausaha seperti apa itu di realisasi di lapangan? Jadi tugas teman-teman di SMK dan juga tugas teman-teman di sekolah menengah pertama. Jadi ketika anak mau melanjutkan dari SMP itu seharusnya oleh pihak BP atau BK sudah ada petanya anak-anak ini nanti kemana. Jangan sampai salah mengambil, misalnya apakah ke SMA atau SMK. Karena tidak sedikit juga anak-anak yang misalnya mau melanjutkan ke perguruan tinggi malah mengambil ke SMK atau sebaliknya. Oleh karena itu memetakan dari awal itu saya kira akan lebih bijaksana dan lebih mengarahkan sehingga tidak salah jalan nanti. Kemudian ketika misalnya sudah masuk ke SMK, anak-anak yang nanti akan bekerja langsung bekerja dan juga mungkin juga ke perguruan tinggi, seyogianya pihak sekolah juga tadi dibuatkan kanal juga minimal ya
sekolah membuat program untuk pengawalan, ya, untuk pendampingan, termasuk juga mungkin penambahan mata pelajaran tertentu atau kompetensi tertentu untuk anak-anak yang nanti bekerja, anak-anak yang perguruan tinggi atau berwirausaha. Jadi ada penguatan-penguatan di sana seperti anak SMA yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi, bimbingan belajar. Ini juga ada bimbingan ke pekerjaan, bimbingan ke perguruan tinggi atau bimbingan ke wirausahaan. Dan ini saya kira tambahan pekerjaan juga untuk teman-teman di satuan pendidikan. Walaupun sebenarnya di SMK itu sudah ada sih pertanyaan, misalnya untuk yang bekerja itu kan dibuatlah lembaga yang namanya BKK. Ya. Dan BKK dan program itu berbentuk pekerjaan ke situ. Nah, untuk yang wirausaha sekarang lagi gencar nih, yang STW, bahkan ada menggandeng anak didik, ya, online shop ya, untuk membuat kurikulum digital, gitu, sekolah, itu kan wirausaha. Cuma yang melanjutkan nih di SMK itu nggak kelihatan ya. Kenapa? Karena memang kalau di SMK kan jelas anak dibimbing gitu, bimbel. Kalau di SMK kan memang kita targetnya bekerja dan berusaha, sehingga itu menjadi nomor 3 akhirnya. Jadi bukan PMP lagi, jadi WPWN sebenarnya. Jadi melanjutkannya terakhir lah, karena memang kita juga tidak bangga dan direktur vokasi juga tidak bangga kalau SMK itu melulusan anaknya banyak yang kuliah. Iya, lebih bangga kita bekerja dan berusaha. Tapi tetap saja kan itu hak anak untuk melanjutkan, itu juga lebih kanal, begitu kan Pak? Iya, kalau saya bandingkan dengan lulusan waktu masih kene apa ya, STM, ya langsung. Ya, jadi ada persyaratan-persyaratan waktu itu di tahun 70-an 80. Kalau yang mau ke perguruan tinggi bayangnya harus bekerja dulu 2 tahun. Kemudian minimal nilai rata-rata 7 kalau tidak salah. Tapi dengan kebijakan pemerintah sekarang dengan nomenklatur baru juga SMK, maka itu diberikan peluang pilihan sesuai dengan passion anak-anak. Walaupun betul Pak Asep bahwa kita juga tidak bangga ketika lulusan kita malah sebagian besar melanjutkan. Jadi ya itulah kesalahan karena biaya operasional SMK itu lebih mahal dan lebih rumit ya dibandingkan dengan, maaf bukan membandingkan tapi kenyataannya seperti itu. Walaupun bantuan biaya operasionalnya tidak jauh berbeda. Ini juga PR bagi teman-teman atau pimpinan di atas dari Kementerian Keuangan bahwa biaya operasional SMK itu jauh lebih besar dibandingkan dengan teman-teman yang sebelah itu. Dan ini juga mungkin PR bagi kita semua. SMK mah harus jadi sekolah menengah kekecualian. Nah, jadi jangan diumumkan itu harus kecuali terhadap pertimbangan. Ya oke, jadi yang BMW ini sebenarnya sejatinya memang SMK mah mestinya BW saja. M-nya itu ya nomor sekian lah, karena memang tujuan sekolah menengah kejuruan itu adalah menghasilkan anaknya bisa bekerja dan berusaha. Kalau melanjutkan silakan saja. Itu saya kira obrolan kita hari ini tentang BMW luar biasa ya. Tapi walaupun tadi disinggung W-nya tidak begitu penting, tetap saja kalau pengen mobil itu harus tetap ada W-nya. Nah, BMW tetap jadi harapan lulusan SMK. Ya. Mau tiga-tiganya sekaligus juga bisa. Nah, anak itu bisa bekerja sambil melanjutkan kuliah, juga sambil berusaha. Bisa sekarang tuh bisa gitu, apalagi dengan online shop ya. Bekerja di rutin di kantornya, main kuliah juga bisa online, jualan juga bisa online, luar biasa. Kesempatan, yang penting bagaimana kita mengelolanya, membuat kanal-kanal. Jadi ada catatan tadi, BMW bukan sekedar jargon untuk lulusan SMK, tetapi sekolah di SMK, para guru, para kepala sekolah, dan manajemen seperti SMK harus memberi kanal. Anak yang mau melanjutkan harus ada kanalnya. Anak yang mau bekerja harus ada kanalnya. Begitupun yang berusaha harus ada kerja kanal, dia harus ada program yang jelas. Yang anak ini sekian persen akan bekerja, sekian persen akan berusaha, dan sisanya akan melanjutkan. Jadi saya kira pemerintahan ini mudah-mudahan bermanfaat. Kembali lagi, SMK hebat, SMK bisa, vokasi kuat, menguatkan Indonesia.